Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya, Mr. Eduka. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menemani saya melakukan submit pendaftaran beasiswa LPDP. Jadi ceritanya saya itu sedang atau akan melakukan pendaftaran di beasiswa LPDP yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan informasinya, malam ini adalah malam terakhir deadline submit pendaftaran beasiswa ini. Nah, kebetulan saya memilih beasiswanya, saya sedang mengikuti beasiswa LPDP ini. Jadi saya pengen ngajak teman-teman sekalian untuk untuk menemani saya melakukan submit di website LPDP ini. Oke. Jadi pertama kita harus masuk akun dulu ya. Masuk akun dulu, ini akunnya saya. Nah, ini akunnya saya ya. Kita masuk ke beasiswa, daftar beasiswa. Oke, sebenarnya saya sudah melengkapi persyaratan-persyaratannya, sudah saya. Ya pokoknya hari ini saya tinggal submit saja gitu loh. Tinggal submit saja. Jadi saya hanya mengajak teman-teman melihat apa saja sih langkah-langkah yang perlu kita lalui sebelum melakukan submit. Nah, ini di pojok kanan atas ini ada tulisan 0 hari, 1 jam, 47 menit, 22 detik. Ini artinya deadline submit pendaftarannya itu tinggal 1 jam 47 menit lagi nih. Gitu. Tapi sebelum saya melakukan submitnya, saya akan mengecek dulu. Siapa tahu barangkali ada hal-hal yang terlewat gitu, yang saya mungkin teledor atau ada sesuatu yang saya lewatkan seperti itu. Jadi kita pergi ke sini di edit formulir pendaftaran. Oke, nah di sini nih ketika kalian melakukan pendaftaran beasiswa LPDP ini saya program doktoral khusus reguler ya, program umum, beasiswa umum reguler, program doktoral. Jadi di sini kalian diminta untuk pertama nih ada penilaian diri. Penilaian dirinya nanti ada pertanyaan, sebutkan kekuatan atau kelebihan yang Anda miliki. Ini saya sebutin bla 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 bla, ada speaking Arabic, ada speaking English, ada penulisan feature news, ada penulisan cerpen dan lain-lain ya. Kemudian nanti kalian juga diminta untuk sebutkan kekurangan atau kelemahan yang Anda miliki bla bla bla. Terus lanjut, ini ada berbagai pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian isi. Sebenarnya gampang sih persyaratannya, tinggal kalian ikuti aja pertanyaannya dan sesuaikan jawaban kalian dengan pertanyaan yang diajukan. Ini juga di sini kalian diminta pengalaman yang membanggakan apa saja, pengalaman yang kurang membanggakan apa saja. Terus kita simpan ya, di penilaian diri kita simpan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke riwayat pendidikan dan pekerjaan. Nanti kalian akan diminta untuk mengurutkan dengan tahun terbesar atau terbaru berada di urutan paling atas dan tahun terkecil atau terlama berada di urutan paling bawah. Jadi jenjang pendidikannya dimulai dari jenjang pendidikan teratas dulu. Kebetulan kan saya jenjang pendidikan terakhirnya S2, karena sekarang saya akan mengikuti program beasiswa untuk program S3 ya, atau doktoral. Jadi ini ada S2, 1, terus ke bawah sampai SD. Lanjut, kemudian ada riwayat pekerjaan. Kita tuliskan riwayat pekerjaannya apa saja. Jadi menurut saya program beasiswa LPDP ini persyaratannya tidak terlalu sulit, jadi gampang. Kalian teman-teman yang mau ikut beasiswa ini, monggo setiap tahun diadakan, karena persyaratannya tidak terlalu ribet, gampang. Lanjut ya, kita simpan. Setelah riwayat pendidikan dan pekerjaan, langsung masuk ke pengalaman organisasi. Nanti kalian dimulai dari pengalaman organisasi SMP apa saja, organisasi SMA apa saja, terus organisasi di perguruan tinggi S1 ataupun S2 apa saja, dan lain-lain. Termasuk organisasi di luar perguruan tinggi atau kegiatan sosial masyarakat yang pernah kalian ikuti pada zaman waktu itu ya. Kemudian kita simpan. Setelah masuk ke pengalaman organisasi, ini ada informasi lainnya berisi tentang prestasi lain yang diunggulkan. Ini apa kira-kira yang kiranya
relevan yang mungkin bisa membuat panitia LPDP itu tertarik kepada kita untuk menerima menerima kita gitu. Ini saya tulis prestasi-prestasi yang pernah saya raih ya. Terus ada bahasa asing, di sini kita diminta untuk mengupload TOEFL atau TOEFL, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Saya sudah upload juga di sini. Bukan upload ya, saya dinuliskan nilai skor TOEFL-nya saya waktu itu berapa ya? Ini 553, alhamdulillah bisa lolos. Syaratnya itu program doktoral, TOEFL-nya harus kalau nggak salah 530 ya. Ya mepet-mepet lah punya saya ini nilainya. Lanjut, kita akan diminta untuk mengisi pengalaman pelatihan, workshop, terus pengalaman riset. Kebetulan saya riset yang belum pernah. Terus menuliskan apa saja karya ilmiah atau buku atau jurnal atau makalah yang pernah kita buat dan kita publish. Ini ada beberapa, saya ada 3. Terus kita juga diminta untuk mengisi apa saja konferensi dan seminar yang pernah kita ikuti. Ini ada beberapa seminar yang pernah saya ikuti dan kebetulan ada yang menjadi pembicara sekaligus ada juga saya juga menjadi peserta. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan apa saja yang kita peroleh ya, yang pernah kita dapat gitu loh. Nah, kita di sini di program beasiswa LPDP ini kita diminta untuk menuliskan apa saja yang pernah atau penghargaan yang pernah kita raih. Lanjut, setelah itu kita diminta untuk mengisi ini langsung unggah dokumen beasiswa doktor ya. Langsung unggah dokumen, apa saja dokumen-dokumen yang perlu diunggah. Pertama itu ada ijazah S2, kemudian terupload ya, sudah mengupload. Ada transkrip nilai S2, saya juga sudah upload. Ada sertifikat bahasa asing, saya sudah upload ini TOEFL-nya. Terus ini surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja. Kebetulan kan saya posisinya di sini tidak mengatasnamakan lewat perusahaan atau lewat lembaga saya, tapi atas nama pribadi, jadi tidak perlu pakai surat ini karena ini sifatnya tidak wajib, jadi bisa dilewati. Kemudian mengupload kartu tanda penduduk sudah saya upload. Selanjutnya terakhir ini ada mengupload surat rekomendasi dari atasan atau akademisi. Kebetulan saya mengambil ini rekomendasi dari dosen saya, kaprodi saya di Pascasarjana S2 saya. Nah, setelah upload dokumen kita diminta untuk mengisi esai ini. Pertama, ada proposal penelitian. Jadi jumlah katanya diminta sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi kita diminta menuliskan proposalnya di sini. Saya sudah menuliskan proposalnya di sini. Saya ambil tema itu loh. Value historis situs agama di Yerusalem sebagai sumber aktualisasi kerukunan antar umat beragama. Jadi bla 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 seperti itu latar belakangnya. Kemudian menu selanjutnya itu kita diminta untuk mengisi, ada judulnya itu komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Jadi kita sebenarnya diminta untuk apa sih nanti peran kita ketika sudah lulus ini, kira-kira mau berperan di bidang apa gitu. Kira-kira kalau kita nanti setelah lulus dari LPDP, kita akan mau berfungsi bermanfaat apa manfaatnya kita nanti di masyarakat kan. Jadi kita diminta untuk menjabarkan komitmen kembali ke Indonesia ini bagi yang ke luar negeri nanti ya. Jadi kita diminta untuk menjabarkan rencana kontribusi kita setelah lulus LPDP ini apa gitu. Jadi saya jabarkan di sini apa saja. Kayak gitu. Kemudian ada personal statement. Ini jumlah katanya juga diminta sekitar 1.000 sampai 1.500 kata. Di sini isinya sebenarnya tentang pengenalan diri kita dan apa saja sebenarnya yang ini lebih banyak ke tentang kita tuh bagaimana gitu. Kita itu bagaimana. Jadi kita bisa menampilkan tentang kita itu seperti apa sih, orangnya bagaimana, dari asal mana. Pokoknya di sini tuh diminta untuk mendeskripsikan diri kita, terus mendeskripsikan apa permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita. Kita juga diminta untuk menjelaskan mimpi kita tuh apa, kemudian bagaimana mewujudkannya. Jadi kayak gitu nanti diisi di personal statement itu secara singkatnya seperti itu. Nah, setelah itu kita simpan ya, sudah.
Nah, ini terakhir, tinggal submit nih. Kita lihat nih waktunya tinggal berapa menit. Tinggal 1 jam 39 menit. Sebenarnya masih ada agak waktu lama. Cuman saya gak mau lama-lama, langsung mau tak submit sekarang. Tapi ini kita lihat ringkasan formulir pendaftarannya saya nih. Nama saya kan Muhammad Rifai ya. Program yang saya ikuti beasiswanya program doktor dalam negeri beasiswa reguler. Nanti periode kalau lulus nanti saya ikut periode perkuliahan Januari 2022. Nah, saya kebetulan memilih rumpun ilmu yang sesuai dengan S2 saya sebenarnya. Cuman karena saya kan nyari lokasi terdekat ya. Kebetulan lokasi terdekat di UIN Sunan Ampel, dan kebetulan rumpun ilmu sosialnya itu gak ada. Jadi saya ngambil rumpun ilmu terapan yang sekiranya relate dengan S2 saya sebelumnya. Saya S2-nya itu dakwah komunikasi penyiaran Islam. Jadi saya kebetulan di UIN Sunan Ampel ini yang tersedia hanya ada prodi pendidikan agama Islam untuk beasiswa LPDP S3-nya. Jadi saya ambil alternatif yang pertama itu di UIN Sunan Ampel Surabaya, prodi pendidikan agama Islam. Terus alternatif yang kedua tak sesuaikan dengan jurusan yang S2 saya sebelumnya, yaitu komunikasi dan penyiaran Islam. Ini saya ambil di Universitas Gadjah Mada, prodi penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Jadi tak mendekati lah dengan jurusan saya yang sebelumnya, meskipun rumpun ilmunya berbeda. Saya ambil di Universitas Indonesia, prodi ilmu komunikasi, itu masih satu rumpun sebenarnya dengan komunikasi dan penyiaran Islam. Bla 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 bla. Terus lanjut ke bawah. Itu ya ringkasan formulirnya. Nah, setelah itu saya tinggal klik apa ini di sini. Lanjut. Nah, langsung di sini di bawah ada pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia. Ini saya klik ya, teman-teman. Kita kemana? Nah, ternyata di sini ada, ketika saya klik barusan, ternyata muncul surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia. Ini ternyata sudah ada di websitenya, langsung tersedia ya secara otomatis ya. Isinya saya menyatakan di bawah ini nama Muhammad Rifai NIK bla bla bla. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya 1 sampai sekian ya, banyak persyaratan-persyaratannya. Nah, saya tinggal klik saya setuju. Ini sudah selesai teman-teman. Jadi kalau saya sudah klik setuju, ini saya sudah submit. Kita coba ya, klik bareng-bareng. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini setelah saya klik ternyata ada muncul, apakah Anda yakin untuk menyetujui surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia ini dan menerima segala konsekuensi yang timbul apabila Anda melanggar di surat pernyataan ini. Oke, saya terima, saya yakin menyetujui. Oke, sebentar teman-teman, masih loading. Nah, sepertinya sudah selesai ini. Itu saja. Berarti ini saya sudah tergolong sudah submit. Oh enggak. Nah, ini di bawah ada tulisan submit, tinggal saya klik nih submit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita submit bareng-bareng ya teman. Dan mohon doanya semoga nanti di pengumumannya, saya pengumumannya kurang tahu kapan, saya lupa pengumumannya itu kapan. Tapi semoga nanti di pengumumannya ada kabar gembira buat saya. Nanti saya tetap akan update apa hasilnya. Baik saya lulus ataupun tidak lulus, nanti saya insya Allah saya tetap akan update. Bismillahirrahmanirrahim. Saya submit ya teman-teman. Doakan saya semoga bisa lulus, bisa melanjutkan studi saya dengan lewat program beasiswa LPDP ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah, sepertinya teman-teman sudah selesai. Kok ini ada lagi submit lagi sih? Submit lagi. Apakah ada yang kurang? Mohon diperiksa kembali secara panjang esai dengan tema personal statement lebih dari 1.500 kata. Jumlah kata sekarang 1.500. Wah, teman-teman, saya belum bisa submit karena personal statement yang saya tulis itu melebihi jumlah kata yang disyaratkan. Jadi otomatis saya harus mengedit ulang di personal statement. Oke, kita kembali ke dokumen. Untung saya submit ini ya, submitnya gak mepet-mepet. Oke, personal statementnya kita perlu edit lagi teman-teman, karena katanya kelebihan kata-katanya kelebihan. Jadi di mana nih, saya hapus.
Oke. Aduh, di mananya ini ya? Oke, tuh sabar ya teman-teman, karena saya bingung, padahal saya harus ngedit ini. Eh, dengan oke, belum. Oke. Sebuah lembaga yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Mu'min bermula dari kehidupan di pesantren ini yang bisa mulai muncul. Biarkan untuk memilih kegiatan dari sekian banyak struktur yang ada, saya memilih untuk bergabung. Oke, teman-teman, tunggu sebentar dulu, saya harus mengedit personal statement saya, jadi mungkin membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kita lanjut tar lagi setelah saya edit ya. Baiklah teman-teman, nah saya sudah mengedit personal statement saya tadi, dan kita submit bareng-bareng lagi, submit ulang. Semoga semoga jumlah katanya sudah sesuai yang disyaratkan. Tadi kan kebetulan kelebihan nih jumlah katanya. Kita submit ulang ya teman-teman, semoga sudah bisa memenuhi persyaratannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, alhamdulillah sudah bisa memenuhi persyaratan. Dan ini teman-teman formulir pendaftarannya. Status pendaftaran sudah tertulis, formulir pendaftaran sudah dikirimkan, alhamdulillah. Dan saya sudah mendapatkan nomor pendaftaran, nomornya 00086664 TRP-D-19-LPDP 2021. Nah, kita ini ada menu download formulir, saya download ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita formulirnya kita download. Kok masih ini ya? Oh, kayak gini. Wah. Oke, siap. Tidak perlu disimpan kayaknya nih. Tidak perlu dicetak dulu ya. Intinya kita simpan dulu sebagai PDF. Kita nanti cetaknya belakangan aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu tadi proses rentetan. Teman-teman, terima kasih sudah menemani saya melakukan submit nih di submit pendaftaran beasiswa LPDP. Sekali lagi saya mohon doa teman-teman, semoga saya bisa lulus seleksi administrasi ini. Ini pertama seleksinya seleksi administrasi, nanti ada seleksi selanjutnya. Semoga di seleksi pertama ini, seleksi administrasi ini, saya lulus. Proposalnya yang sudah saya tuliskan bisa diterima, terus personal statement yang saya tuliskan juga semoga juga bisa cocok dengan panitia yang mengoreksi. Yes, harapan terbesar saya semoga bisa lulus dan saya bisa melanjutkan studi saya melalui beasiswa LPDP ini. Amin. Itu sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Minta tolong biar saya semangat. Jangan lupa di like, subscribe, dan kasih komen-komen yang positif.